Selamat datang di Persona Channel Test. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi rekan-rekan yang sedang mencari soal pemadam kebakaran, yang soalnya itu berdasarkan FR yang dibuat menjadi soal, serta berdasarkan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019, rekan-rekan bisa mengikuti video ini. Dan di video ini saya akan berikan latihan soalnya untuk kompetensi teknis khususnya dengan formasi pemadam kebakaran. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan mari kita mulai ke pembahasan dulu ya. Jadi untuk materi kompetensi teknis P3K itu atau materi kompetensi P3K di tahun 2024, materi tes kompetensi P3K teknis mencakup kategori teknis manajerial, mencakup kategori teknis ya, kemudian manajerial, sosial kultural, serta wawancara. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai keempat ya, subtes ini. Dan kita mulai dari yang pertama itu tes kompetensi teknis. Nah, di tes kompetensi ini ditunjukkan menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku berkaitan bidang teknis jabatan. Dan ini mencakup kompetensi teknis ya. Jadi nanti saya akan berikan teknisnya untuk pemadam kebakaran itu berdasarkan Permen Pan RB itu apa saja. Kemudian yang kedua, subtes yang kedua yakni tes kompetensi manajerial. Nah, seleksi kompetensi manajerial bertujuan menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu pelamar dalam berorganisasi. Nah, di sini seleksi jenis kedua tersebut mengukur beberapa jenis kompetensi. Nah, untuk yang pertama itu integritas, untuk mengukur integritas. Yang kedua kerjasama. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat orientasi pada hasil. Kelima pelayanan publik. Keenam pengembangan diri dan orang lain. Ketujuh mengelola perubahan. Serta yang terakhir pengambilan keputusan. Ini kompetensi yang nantinya akan dibuat soal untuk manajerial. Kemudian selanjutnya subtes yang ketiga sosial kultural. Nah, di sini seleksi kompetensi sosial kultural bertujuan menilai pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan keberagaman dalam masyarakat atau bersosialisasi ya. Pengalaman interaksi yang dimaksud berhubungan dengan soal-soalnya untuk kompetensi sosial kultural itu mengenai keragaman agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, kemudian emosi dan prinsip yang harus dipenuhi pemegang jabatan sehingga mendapatkan hasil kerja sesuai peran. Kemudian fungsi jabatan di sini untuk ketentuannya dalam hal ini pemangku jabatan sebagai perekat bangsa dituntut memiliki kepekaan terhadap keberagaman, kemudian kemampuan berhubungan sosial, selanjutnya kepekaan terhadap pentingnya persatuan serta empati. Ini yang harus rekan-rekan pelajari ya. Dan yang terakhir itu wawancara. Wawancaranya itu beda dengan pada umumnya. Jadi untuk tes wawancara ini pilihan jawabannya ya. Nah, tes wawancara dilaksanakan guna menggali informasi non-kognitif yang bertujuan menilai integritas dan moralitas pelamar yang meliputi aspek. Nah, di sini kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Dan setiap soalnya itu, setiap jawaban memiliki poin. Poinnya apa saja nanti saya akan jelaskan. Dan di sini kita masuk ke nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional ya. Nah, berdasarkan keputusan Menteri Pan RB tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, untuk tesnya sendiri yang tadi saya jelaskan ada teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Untuk jumlah soalnya, teknis itu 90 soal, manajerial 25 soal, sosial kultural itu 20 soal, serta wawancara itu 10 soal. Dan total soalnya itu sejumlah 145 soal yang dikerjakan selama 130 menit. Untuk wawancara itu pengerjaannya 10 menit. Dan untuk 3 tes ini, teknis, manajerial, sosial kultural,
itu 120 menit. Jadi total pengerjaan untuk semua tes ini yakni 130 menit. Beda untuk penyandang disabilitas sensorik netra ya. Jadi untuk teknis manajerial sosial kultural itu lebih jangka, tesnya itu lebih panjang yakni 150 menit, untuk wawancara 15 menit, jadi totalnya itu 165 menit untuk penyandang disabilitas. Dan untuk nilai ambang batas dari ketiga soal ini, untuk teknis itu ada tersendiri, biasanya dilampirkan di pengumuman BKD masing-masing. Misal rekan-rekan masuk ke Kota Bandung, nah untuk Kota Bandung nilai ambang batasnya sudah terlampir di portal BKD ya, BKPSDM gitu ya. Kemudian manajerial dan sosial kultural itu nilai ambang batasnya itu 130. Jika kedua soal tes ini dari 25 soal ini rekan-rekan poinnya kecil, kurang dari 130, kemungkinan besar itu tidak lulus, biarpun nilai ambang batas di sini tinggi. Kemudian wawancara itu poinnya 24. Jika kurang itu kemungkinan besar tidak akan lulus. Dan nilai kumulatif maksimal dari semua tes ini untuk teknis ini 450 soal. Jadi rekan-rekan perbanyak pelajari di teknis karena ini poinnya sangat besar sekali. Untuk manajerial sosial kultural itu poin maksimalnya itu di 200. Jadi rekan-rekan pahami untuk manajerial sosial kultural ini karena lebih ke pemahaman. Kalau teknis itu biasanya ke keterampilan rekan-rekan dari segi materi dan yang lain-lain. Serta wawancara itu poin maksimalnya itu 40. Jadi ini juga lumayan ini untuk mendongkrak poin. Dan keseluruhan itu total poin dari keseluruhan tes itu 690 poin. Dan untuk pembobotan nih, teknis itu jika benar poinnya 5 ya, dan salah 0. Jadi rekan-rekan kerjakan semua. Sama juga manajerial sosial serta wawancara. Nah, di sini poinnya itu dari keempat jawaban itu ada 4 poin. Jadi yang paling rendah itu 1 dan yang paling tinggi 5. Jadi semuanya itu harus dikerjakan agar dapat poin karena tidak ada sistem minus. Seperti itu ya untuk nilai ambang batas seleksi kompetensi P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian selanjutnya di sini syarat daftar ini adalah FAQ. Jadi rekan-rekan bisa dibaca ya. Di sini masalah-masalah yang sering ditanyakan di helpdesk seperti ini. Rekan-rekan bisa pause ya. Selanjutnya ini yang sering ditanyakan di portal. Ini juga. Dan selanjutnya dokumen yang harus rekan-rekan persiapkan. Di sini syaratnya, lihat syaratnya karena di sini sering banget saya ketemu juga rekan-rekan saya ya yang dulu daftar CPNS maupun P3K bermasalah di sini. Kok fotonya nggak bisa diupload? Nah, taunya si requirement filenya itu per satu file itu 200 kilobyte dan rekan saya itu lebih dari 1 megabyte. Jadi harus diperhatikan syarat-syaratnya nanti pada saat upload berkas. Dan sebisa mungkin persiapkan dari sekarang agar nanti tidak keteteran ya, karena nanti banyak yang akses untuk portalnya, rekan-rekan bisa lama nih untuk upload ini juga. Oke, selanjutnya, nah untuk pemadam kebakaran, ini Permenpan RB-nya itu Permenpan RB nomor 16 tahun 2019, jadi rekan-rekan bisa download ya untuk materinya yang harus rekan-rekan pahami. Itu Permenpan RB-nya dulu ya, sebelum ke materi selanjutnya. Karena di sini ada aturan-aturannya serta definisi-definisi dari pemadam kebakaran ini. Dan untuk kemampuan umum serta khusus rekan-rekan bisa baca, ini khusus untuk kebakaran terampil. Kurang lebih sama juga untuk pemadam kebakaran pemula. Mirip-mirip ya. Yang harus rekan-rekan perhatikan. Gitu ya. Dan kemudian kita akan lakukan tes tryout. Nah, jika rekan-rekan akan mengikuti tes ini, rekan-rekan persiapan alat tulis karena itu untuk melihat jawaban rekan-rekan. Dan nanti
Di akhir rekan-rekan kasih poin. Jika benar itu kasih poin 5, kalau misalkan gagal atau tidak benar jawabannya itu 0. Jadi total semuanya. Dan nantinya rekan-rekan apakah masuk passing grade atau enggak di 450 di 220 kalau nggak salah untuk pemadam kebakaran. Oke, kita mulai untuk tryout-nya. Silahkan dikerjakan.
Untuk full tryout-nya rekan-rekan bisa cek link di pojok sini atau di deskripsi ya. Oke, kita lanjut untuk full tryout-nya di part selanjutnya.